Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para sahabat rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan pengajian pada hari ini. Di sini kami akan membacakan dua penanya, yaitu dari Ibu Teri dari Bekasi menanyakan tentang hukum nikah kecelakaan, dan yang kedua dari Ibu Fitra dari Cirende Tangerang. Mereka menanyakan tentang aturan poligami. Yang pertama dari Ibu Teri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tetangga saya anaknya hamil di luar nikah, lalu dinikahi pada saat hamil oleh pasangannya. Setahu saya itu hukumnya haram. Benarkah demikian? Lalu karena saya tinggal berdekatan, benarkah 40 rumah yang ada di sekitar rumah tetangga saya itu akan mendapatkan azab juga? Jika iya, apa yang harus saya lakukan agar terhindar dari azab itu? Jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Dari segi hukum, Imam Malik berpendapat bahwa salah satu syarat dari sahnya pernikahan adalah kosongnya rahim calon istri dari janin. Karena itu, Imam ini menetapkan bahwa pernikahan seorang perempuan yang sedang hamil, seperti yang dialami anak tetangga Anda ini, tidak sah. Walau yang menikahinya adalah lelaki yang membuahinya. Mereka baru boleh dikawinkan setelah perempuan itu melahirkan. Kalau tidak, maka keadaan mereka berdua sama dengan pezina. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menzinai seorang perempuan lalu mereka menikah, maka mereka berdua terus-menerus adalah pezina. Bahkan sementara ulama mensyaratkan di samping setelah melahirkan, juga mereka berdua harus menyesali perbuatannya dan bertaubat. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan itu. Kejadian serupa pernah terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah beliau menjatuhkan sanksi hukum atas keduanya, beliau kawinkan. Ada ulama yang mengilustrasikan perzinaan yang disusul oleh perkawinan serupa dengan seseorang yang mencuri buah dari satu pohon yang bukan miliknya. Lalu ia membeli pohon itu. Di sini buah yang diambilnya pertama kali adalah haram. Sedang buah sebanyak apapun yang diambilnya setelah membeli pohon itu adalah halal. Tapi perlu dicatat bahwa perkawinan mereka kendati dalam pandangan di atas sah, tetapi ia tidak menggugurkan dosa mereka. Bahkan boleh jadi anak yang dikandungnya secara psikologis memperoleh dampak buruk pezinaan orang tuanya. Karena kedurhakaan, kondisi fisik dan kejiwaan ibu bapak saat pembuahan dapat mempengaruhi janin. Demikian penjelasan ilmuwan serta Al-Quran dan hadis. Bahwa dampak kedurhakaan mereka akan menimpa keluarga 40 rumah di sekitarnya tidak benar. Yang penting hati tidak merestui kedurhakaannya itu. Itu jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab.
Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Fitra dari Jerende, beliau menanyakan tentang aturan tentang poligami. Assalamualaikum Ustadz, menurut saya poligami selalu diawali dengan perselingkuhan. Tapi kenapa poligami juga banyak dilakukan oleh mereka yang taat beragama? Bukankah mereka tahu perselingkuhan adalah pengkhianatan? Dan pengkhianatan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab menjawab, tidak benar poligami selalu didahului oleh perselingkuhan. Namun, Anda sepenuhnya benar ketika menegaskan bahwa pengkhianatan dibenci Allah. Akan tetapi tidak ada kaitan langsung antara poligami dengan perselingkuhan atau pengkhianatan. Banyak nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dan sebagian sahabat beliau berpoligami dengan alasan tertentu. Apakah mereka berkhianat? Apakah mereka berselingkuh sebelumnya? Bahkan dapat dikatakan bahwa dengan berpoligami, perselingkuhan dapat terkurangi. Bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang dapat terjadi di mana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaan pada keturunan? Melarangnya berpoligami dapat mengundang perselingkuhan. Menahan kebutuhan seks juga menimbulkan stres. Menceraikan istrinya yang sakit juga merupakan penganiayaan. Jalan keluar yang paling tepat, jika memang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat, adalah kawin lagi secara sah atau berpoligami. Tetapi dengan syarat adil dan baik-baik serta sepengetahuan istrinya. Namun perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat, tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Yang duduk di kursi pintu darurat haruslah memenuhi syarat pula, yakni yang mampu dan mengetahui cara-cara membukanya. Siapa yang berselingkuh tentu bukanlah seorang yang taat beragama. Yang taat beragama berpikir sekian kali sebelum berpoligami, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya. Al-Quran menegaskan menyangkut izin berpoligami bahwa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan atau anak yatim, maka kawinilah apa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja. Dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat di atas mengisyaratkan adanya rasa takut yang juga dapat berarti mengetahui. Ini menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan dapat berlaku adil bila berpoligami, maka dia tidak diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin dan menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, sayukianya tidak diizinkan. Memang harus diakui bahwa yang dimaksud dengan adil di sini adalah keadilan dalam bidang material, bukan cinta. Tapi paling tidak itu membuktikan bahwa ketika Islam memperkenakan poligami, maka itu disertai dengan syarat yang berat, sehingga yang beragama secara baik tidak akan melakukan kecuali berpikir secara matang. Bahwa ada yang berpoligami tetapi tidak melaksanakan tuntunan ayat ini, mereka itulah yang perlu dikecam. Bukannya izin berpoligami yang perlu dilarang atau pintunya ditutup.
Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.